Saya bersyukur pada Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya yakin oleh kemurahan Tuhan, kita semua roh jiwa tubuh kita baik-baik dan sehat. Itu semua karena Tuhan masih memberi kita kepercayaan untuk kita tetap terlibat dalam kehendak Tuhan. Nah, tanpa menggurui, tanpa sok tahu, tanpa paling pintar, tanpa merasa paling kuat sama sekali enggak. Tapi saya datang sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang Tuhan beri anugerah untuk bisa melayani Dia. Nah, hari ini saya akan sampaikan pada Bapak Ibu semua, bagaimana sih kita punya sikap hati yang benar. Ya, sikap hati yang benar. Saudara, tahun ini gereja saudara temanya adalah The Year of Integrity, tahun integritas. Nah, saya ingin mengajak kita bagaimana sih kita punya sikap hati yang benar. Kita harus akui hari-hari ini yang namanya kekecewaan itu lagi meningkat di mana-mana. Ya, orang bisa kecewa pada keadaan, bahkan orang bisa kecewa pada institusi, orang bisa kecewa dengan semua hal yang sekarang sedang terjadi. Nah, kalau orang tidak punya sikap hati yang benar terhadap kekecewaan, nanti yang terjadi apa? Ya, pahit, kemudian apa? Negatif. Bayangkan, sekarang ini ngajak orang untuk berpikir positif saja susah loh. Bayangkan, saya sebagai hamba Tuhan, saya selalu berkata pada orang-orang yang saya layani, yuk berpikir positif. Sebab salib itu kan lambang positif, tapi orang berkata susah, Pak. Coba bayangkan ya. Saya tahu di tengah tekanan yang luar biasa, saya berharap kita tetap akan fokus kepada cara berpikir firman yang kuat. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu semua, nanti di screen pasti akan ditampilkan, Kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang kelima tentunya ya. Nah, kita tahu Kitab Yakobus ini isi utamanya adalah tentang kedewasaan, mature ya. Itu tentang kedewasaan di dalam Kristus ya. Jadi kedewasaan itu penting banget. Yakobus itu yang menulis kitab ini adalah Yakobus saudara tirinya Yesus, dia anaknya Yusuf dan Maria. Ada 5 Yakobus di Alkitab, misalnya Yakobus saudaranya Yohanes, anak-anak Zebedius, dan beberapa Yakobus yang lainnya. Orang ini sebetulnya punya aliran atau mazhabnya keras karena dia punya background Yudaism. Ya, salah satu cirinya apa? Tidak mau orang Israel bergaul dengan bangsa lain. Ya, satu kali sampai Petrus itu pernah Paulus pernah tegur Petrus gara-gara waktu dia lagi makan dengan orang-orang di luar Israel, begitu ketemu kelompok Yakobus, dia tinggalkan persekutuan itu. Makanya Paulus rebuke Petrus ya. Ya, itu dalam perjalanan pelayanan hal-hal itu biasa kan, untuk kita saling mengingatkan supaya tidak terjadi kemunafikan, kesalahan, dan sebagainya. Nah, tapi Yakobus kemudian dalam perjalanan kehidupannya banyak mengalami perubahan kehidupan. Makanya Bapak Ibu kalau membaca kitab Yakobus luar biasa. Tentang doa, tentang bagaimana kita kendalikan lidah, tentang apa itu iman, itu semuanya ada di kitab Yakobus. Nah, saya akan membacakan buat Bapak Ibu ya ayat yang kedua sampai ayat yang kelima dari Alkitab kita. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila dompetmu tebal. Saya bercanda enggak ya. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jemaat yang setuju katakan amin. Ini ayat-ayat ini kalau orang tidak betul-betul memahami dan kemudian mau untuk dewasa, ya memang ayat ini seperti ayat yang gak enak sekali. Tapi dia berkata bahwa ternyata di tengah krisis kita itu harus putuskan untuk tetap kita berbahagia kan. Ya, sebab saya harus katakan ini buat Bapak Ibu semua. Karena Tuhan itu sudah taruh semua yang terbaik di dalam kita. Ya, kitab Petrus berkata bahwa segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh itu Tuhan sudah taruh di dalam roh kita. Ya, makanya sekarang yang konsentrasi pada hal-hal yang materi akan tergoncangkan. Ya, semua yang materi-materi sekarang tergoncangkan.
kita harus lebih banyak sadar pada kehidupan rohani sekarang daripada sadar kehidupan yang materi. Karena materi tidak bisa menolong, uang tidak bisa menolong, posisi tidak bisa menolong, apalagi fasilitas tidak bisa menolong tentunya ya. Nah, apa yang kita harus terus bangun di masa seperti ini? Kan tadi saya katakan, kalau orang kecewa, bayangkan, itu bisa terjadi apa? Mulai meragukan, ada keraguan. Di mana ada kekecewaan, pasti ada keraguan. Nah, kalau sudah ragu, biasanya dia akan kehilangan identitas. Dia lupa bahwa kita ini anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Setiap orang yang percaya padanya beroleh apa? Akan menjadi anak-anak Allah. Exousia. Itu ada otoritas itu, ada divine authority, lo bayangkan. Ada otoritas ilahi yang sangat luar biasa. Ya, kalau Bapak Ibu nanti mau lihat misalnya contoh ya, 1 Samuel 27 satu kali Daud itu berpikir negatif tiba-tiba karena tekanan dari luar, dikejar-kejar Saul, kemudian apa disalah mengerti, bayangkan ditombak ya. Hanya kira-kira beberapa mili ya lewat dari tubuhnya, kemudian apa dikejar-kejar mau dibunuh karena Saul itu apa ya, itu memang susah ya kalau punya pemimpin suka cemburu, cembokul begitu tuh bahasa kerennya. Orang kalau cembokulan, cemburuan itu dia itu paling susah itu ya. Tapi Daud kemudian berkata, satu kali pasti aku akan mati di tangan Saul, jadi aku akan lari saja. Dia larinya kemana? Dia larinya ke Gad. Kenapa? Kenapa saya katakan kok harus kita mengerti ini? Gad itu adalah kota di mana ada raksasa yang pernah dibunuh oleh Daud. Raksasa itu adalah senjata negaranya Filistin, Goliat namanya. Jadi bayangkan, orang yang disebut dengan warrior, pahlawan, orang yang disebut fighter, dia petempur dalam peperangan. Karena kecemasan, kekhawatiran, dia diseret ke daerah musuh dan ditaklukkan di sana. Pertanyaan saya, apakah Daud mati dibunuh oleh Saul? Enggak. 2 Samuel 23, waktu Daud mau mati, Daud mati dalam kondisi tua, diberkati, sehat. Memang betul, intimidasi itu seringkali tidak terjadi, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu jangan mau diintimidasi. Intimidasi itu tidak akan terjadi, percayalah, dalam hidup kita, asal kita ada di dalam Tuhan. Nah, buat saya, mari kita putuskan untuk tetap ada di dalam apa? Kekuatan Tuhan. Ya, Daud tidak mati dibunuh oleh Saul, ya. Daud memenangkan banyak pertempuran. Yang saya khawatir kalau orang sudah ragu, nanti begini, standar hidupnya diukur berdasarkan standar dunia. Dia lupa bahwa standar saya, standar Bapak Ibu semua yang ada di GBI Puri ini, ukurannya adalah firman Tuhan. Dunia mau berkata apa terserah. Ukuran standar kita adalah firman Tuhan. Makanya saya putuskan dalam hidup, Yesus itu adalah Alfa Omega dalam hidup saya. Yang setuju katakan amin. Buat hidup Bapak Ibu juga. Kalau dia yang memulai, biar dia yang mengakhiri. Ya, dia yang memulai hidup saya, biar dia yang mengakhiri hidup saya. Bukan penyakit, bukan apa kata dunia, tapi biar Tuhan yang memulai dan mengakhiri hidup kita. Yang penting kita tahu kehendaknya apa yang harus kita kerjakan. Nah, dari ayat-ayat ini, bagaimana kita punya sikap hati yang benar di masa seperti ini? Yang pertama ternyata adalah ini dia. Bahwa kenapa dia berkata berbahagialah ya waktu kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, nanti saya akan jelaskan konklusi di akhir khotbah ini tentang dua kata. Anggaplah dan kita tahu. Ini penting sekali. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, kata pencobaan, Bapak Ibu ya, pencobaan itu berasal dari kata asli namanya parismas. Itu artinya begini, tekanan dari luar supaya memunculkan kemurnian dari dalam. Ya, jadi makanya tadi saya katakan bahwa Tuhan itu sudah menaruh semua yang baik di dalam kita. Yang setuju katakan amin. Apa yang baik di dalam kita? Kuasa Roh Kudus ada di dalam kita. Hikmat Tuhan ada di dalam kita. Damai sejahtera ada di dalam kita. Nah, Tuhan itu mau hari-hari ini. Saya satu kali tanya saya panggil dia Mami, ya namanya Ibu Elizabeth Philip. Beliau seorang wanita sederhana, ya, tapi pelayanannya berdampak. Ratusan anak yang dia biayai di sekolah yang beliau bikin dan guru-guru yang dibayar secara profesional. Saya tanya sama beliau, tiap bulan bisa keluar berapa? Ratusan juta loh, bayangkan. Secara fisik beliau
terbatas karena penglihatannya juga sudah maksudnya nggak bisa melihat kan, tapi mata rohaninya luar biasa. Saya banyak belajar dari beliau. Saya kenal beliau puluhan tahun yang lalu ya, jadi saya kenal sudah cukup lama. Saya tanya begini, Mam, apa yang sekarang harus kita hadapi ke depan? Dia berkata, Bin, gereja sekarang lagi dimurnikan. Wow, saya begitu mendengar itu, oh iya ya. Jadi memang tekanan ini tujuannya adalah supaya gereja ada dalam kemurnian. Ya, Bapak Ibu, Tuhan mau kita murni loh. Makanya kalau Bapak Ibu membaca Matius 3 ayat 12, ya, kitab Matius berkata begini, alat penampi sudah ada di tangannya. Dia itu akan memisahkan gandum dari jerami sekam, chaff ya, sekam, jerami. Itu akan dipisahkan di tempat namanya tempat apa? Pengirikan. Tempat pengirikan itu kan tempat di mana gandum dipisah dari sekam, jerami. Sekam itu sesuatu yang enteng, yang tidak ada isinya kan, Bapak Ibu semua tahu. Jadi Tuhan memang lagi murnikan gerejanya lewat tekanan-tekanan yang ada. Bahkan saya ini sebagai hamba Tuhan, sekarang ini kalau saya boleh berkata, ini masanya di mana para pendeta betul-betul diuji loh. Apakah hidupnya itu, pelayanannya itu memang calling atau hanya sekedar jabatan? Atau hanya sekedar profesi. Sekarang kalau orang pelayanan tidak calling, di masa seperti ini tidak gampang. Saya tahu secara finance gereja juga mengalami banyak penurunan mungkin, ya kan, pendeta-pendeta yang tadinya mungkin ya jadwal-jadwal kemana-mana bisa saja berubah semuanya. Tapi it's okay. Buat saya itu hal yang asik malah, karena saya sedang dimurnikan dari dalam. Ya, sebab Tuhan lagi memang mau punya mempelai yang tak bercacat celah. Jadi Tuhan memang lagi dimurnikan, lagi memurnikan maksudnya ya. Bukan Tuhan dimurnikan, Tuhan lagi memurnikan. Seperti kalau Bapak Ibu baca kitab Daniel pasal yang ketiga. Menurut para ahli, kitab Daniel itu kan kitab apokaliptik. Itu kitab penyingkapan in the future ya. Ada beberapa kitab yang memang menyingkapkan akhir zaman. Daniel, kemudian kitab Wahyu, dan kemudian ada beberapa nubuatan seperti Yeskiel dan sebagainya ya. Tapi di kitab Daniel menurut para ahli, senternya itu ada di pasal 3. Nah pasal 3 itu tentang apa? Perapian yang menyala-nyala kan. Ya Bapak Ibu, yang luar biasa nama Daniel nggak ada di situ. Ya, penulisnya Daniel, tapi Daniel nggak ada. Memang ini zamannya tidak ada lagi Superman. Semua harus pelayanan tubuh, ya komunal bersama-sama. Makanya saya prihatin kalau sesama anggota tubuh Kristus masih saling debat yang tidak perlu, hanya soal dogmatika dan sebagainya. Aduh, saya prihatin sekali ya. Nah Bapak Ibu, apa yang terjadi? Sadrah, Mesak, Abednego itu komunal ya. Jalan di dalam api tidak boleh sendirian, harus bersama-sama. Tapi saya ingatkan, waktu di dalam api, jangan ada yang bawa bensin. Nanti terbakarnya lebih parah. Bensin kepahitan, menggerutu, bensin kesombongan, dan sebagainya. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Begitu mereka dimasukkan ke dalam api karena tidak mau kompromi dengan sistem Babel. Kita tahu ya, Bapak Ibu nanti baca saja Daniel pasal 3. Mereka diikat oleh tali Babel. Ya, diikat tali Babel apa? Banyak orang sekarang mungkin terikat tali Babel. Tali kenajisan, tali apalagi ketamakan, tali mamonas misalnya. Begitu kemudian mereka diikat oleh tali Babel, Bapak Ibu tahu yang terjadi. Masuk ke dalam api, itu tali Babelnya putus semua, lepas semua. Jadi Tuhan sekarang ini ternyata di balik api dia lagi hanguskan semua tali-tali Babel yang mengikat orang percaya. Supaya orang percaya betul-betul ada dalam kemurnian. Makanya tadi saya katakan, kita jangan sadar materi lagi sekarang. Sadarlah yang rohani. Kalau saya bilang rohani bukan sok ngeroh-ngeroh. Ya Bapak Ibu semua tahu lah, saya bukan tipikal orang yang suka ngeroh-ngeroh. Ada orang suka ngeroh kan. Ditanya bahasa Indonesia menjawabnya bahasa roh. Tapi hidupnya nggak rohani. Ya kan? Ya menurut saya buat apa? Orang yang rohani adalah hidup secara natural. Ya apa adanya tapi nilai-nilainya rohani. Janji tepati. Ya kan? Kemudian disiplin dalam kehidupan. Nggak suka berkhianat. Nah Bapak Ibu yang luar biasa begini, kita harus sadar secara rohani, yaitu mentalitas yang lagi dimurnikan sekarang ini. Sekarang misalnya ya, kalau Tuhan lagi tekan kita di sisi keuangan misalnya, itu tujuannya supaya kita sungguh-sungguh, oh iya sadar bahwa materi tidak bisa tolong saya ternyata. Ya, kita punya uang nggak masalah,
Tapi jangan sampai uang kita personifikasikan menjadi pribadi seperti Tuhan. Dia jadi Tuhan. Matius 6 ayat 24. Kamu jangan mengabdi kepada Mammon. Ya, nah saya yakin ini waktunya kalau Tuhan izinkan tekanan ini terjadi supaya rasa aman kita ditaruh kembali kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ya kalau Bapak Ibu coba lihat di sana, waktu masa kelaparan 3,5 tahun tidak turun hujan. Saudara yang luar biasa, Tuhan suruh Elia. Elia itu adalah tokoh pergerakan, movement, gambaran movement. Saya berharap gereja Puri selalu ada di movement kan, ada di pergerakan ya. Bapak Ibu yang luar biasa, Tuhan suruh Elia kemana? Tidak ke sungai Yordan. Sungai Yordan sungai besar loh. Ya, arusnya besar, tapi dia disuruh pergi ke sungai Kerit. Bapak Ibu, waktu saya belajar arti kata kerit itu artinya cutting. Ya, pemotongan, dipotong. Sekarang semua yang tidak perlu dipotong, daging-daging dipotong. Tapi di sungai Kerit, Tuhan pelihara. Sungai itu kan bicara tentang pengaruh, karena ada arus kan Bapak Ibu, mengalir. Walaupun alirannya nggak segede sungai Yordan, tapi Tuhan tolong Elia. Lewat apa? Caranya Tuhan itu kalau punya humor tingginya luar biasa. Dia kemudian itu Bapak Ibu, dipelihara Tuhan lewat burung gagak. Bayangkan burung gagak itu suaranya jelek loh. Suaranya jelek. Sekarang kan kita dengar suara jelek di mana-mana. Hoax begitu. Suara jelek kematian. Lah burung gagak juga lambang kematian kan. Sekarang kita ada di atmosfer di mana kematian di mana-mana kan. Tapi yang lebih ngeri kan kematian mentalitas. Ya, makanya tragedi bukan mati kan. Mati dalam Tuhan itu enggak tragedi. Tapi kalau hidup sudah mati. Nah itu, mati pengharapan, mati sukacita. Dipeliharanya lewat burung gagak. Ya, suaranya jelek. Kan sekarang berita jelek di mana-mana. Terus kematian lagi. Tapi Tuhan pelihara pagi sore dikirim roti dan apa? Daging. Bayangkan. Ya, dikirim itu fresh from heaven, bayangkan. Itu segar dari surga. Itu masakannya para malaikat. Tuhan pelihara, bayangkan. Jadi kalau sekarang kita mengalami tekanan itu, Tuhan lagi murnikan. Kalau sekarang ini Tuhan lagi proses di sisi kesehatan misalnya. Ada tekanan di sisi itu. Tuhan izinkan terjadi itu terjadi. Ya ini maksudnya begini, supaya kita sadar makna hidup buat apa ya. Kalau saya sehat itu untuk apa sih? Ada banyak orang ketika sehat lupa, hanya untuk mementingkan diri sendiri. Bagaimana liburan lebih banyak, bagaimana beli-beli barang lebih banyak, bagaimana kemudian memuaskan keinginan lebih banyak. Saya katakan ya punya uang tidak salah. Tapi kalau uang sudah jadi rasa aman, nah itu membuat Tuhan jadi cemburu dalam kehidupan. Karena dia mengasihi kita. Dia sangat menginginkan kita. Yang setuju katakan amin. Sebenarnya kalau saya bilang ya Bapak Ibu, ini untuk saya. Tuhan itu tidak butuh saya loh. Tuhan sempurna kok. Tapi dia ingin saya. Sementara maaf, banyak orang butuh Tuhan. Butuh ditolong, disertai, diberkati. Tapi belum tentu ingin Tuhan. Ya, karena itu nyesek banget buat Tuhan. Tuhan ingin Bapak Ibu. Dimanapun Bapak Ibu sekarang berada, apapun kondisi Bapak Ibu, Tuhan itu menginginkan Bapak Ibu, lebih dari fasilitas, lebih dari kedudukan Bapak Ibu, lebih dari gelar Bapak Ibu. Dia mau kalau kita sehat, kita melakukan kehendaknya. Nah, jadi tekanan kesehatan membuat kita berpikir, sekarang ini saya yakin orang lebih berpikir, makna hidup untuk apa ya? Apa sih tujuan saya hidup? Bayangkan sekarang orang semua berpikir ke sana. Ya kecuali yang dablek-dablek ya, saya nggak tahu yang degil-degil maksudnya ya. Ya kalau ada tekanan-tekanan material sekali lagi, ya seperti tadi saya katakan, supaya kita kembali kepada kehidupan rohani yang kuat. Jemaat Puri yang mau, katakan amin. Jadi yang pertama adalah, pencobaan itu kenapa berbahagia? Karena itu semua tekanan yang dari luar akan memunculkan semua kemurnian. Dalam diri kita Bapak Ibu, Tuhan sudah taruh semua yang baik, percayalah ya. Nah yang kedua adalah ini dia Bapak Ibu, selalu ujian iman. Ya kenapa kita harus punya sikap yang baik? Semua iman itu harus melewati proses ujian. Selalu ujian iman itu akan menghasilkan karakter kedewasaan. Ya kalau tadi kita baca di ayat yang keberapa itu ya, ayat yang ketiga, bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan perseverance ya, ketekunan. Ya,
Tekun itu apa, Bapak? Tekun itu karakter gereja mula-mula waktu Roh Kudus melawat. Ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun dalam persekutuan. Ya, sekarang kata tekun itu saya agak prihatin, mulai hilang. Ya, orang harusnya tekun dalam Tuhan, ya, tekun. Tekun itu begini, melakukan sesuatu terus-menerus dengan kesadaran dan perenungan yang dalam. Ya, jadi begini Bapak Ibu semua, bahwa begini, kalau ya walaupun ketekunan itu seperti orang terpukul begitu, tapi dia tetap melangkah Bapak Ibu. Nah, saya tahu begini, iman itu memang harus diuji lewat semua proses kan. Kalau Bapak Ibu membaca Ibrani pasal 11, para pahlawan iman itu kan semua orang-orang yang lahirnya dari krisis yang ada. Musa mengalami krisis, Abraham mengalami krisis, Yusuf mengalami krisis, dan sebagainya ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di Yakobus tadi pasal pertama, ayat 3 dan sampai ayat yang keempat, bahwa di situ unsur-unsur mentalitas Kristus ada ketika orang mau diproses, imannya diproses. Misalnya apa? Kamu akan menjadi sempurna di situ ya. Kata sempurna itu kalau nggak salah di ayat 4. Kata sempurna itu berasal dari kata teleos. Itu artinya mature, kedewasaan. Terus kamu utuh. Utuh itu apa? Integritas itu. Ya, kemudian kamu tidak kekurangan suatu apapun. Itu bukan hanya soal uang saja, tapi tidak kekurangan strategi rohani, tidak kekurangan karakter yang kuat di dalam kehidupan. Nah, saya seringkali menggambarkan kehidupan itu seperti 3 benda ya Bapak Ibu. Saya berharap ini menggambarkan ya. Misalnya 3 benda itu adalah telur, wortel, atau kopi. Ya, itu semua benda kan. Nah, ketiga-tiganya itu misalnya telur itu kan gampang pecah. Ya Bapak Ibu, kalau telur jatuh ya pecah. Wortel agak sedikit keras lah, walaupun bisa dipatah ya, tapi bisa agak keras begitu. Tapi kopi ya, kopi itu powder begitu ya, kopi yang sudah ditumbuk kan, yang sudah jadi bubuk. Nah, ketiga-tiganya itu kelihatannya kan biasa saja, tapi membedakannya kapan? Waktu dikasih air panas mendidih. Ya, misalnya ada orang yang rapuan seperti telur, apa-apa nangis, apa-apa kecewa misalnya. Tapi begitu masuk ke dalam air, bayangkan, dia jadi keras. Hatinya keras, ya kekecewaannya begitu luar biasa, kepahitannya keras. Nah, kemudian kalau wortel, kelihatannya keras. Walaupun wortel bisa digado juga kan, secara mentah. Tapi waktu masuk ke dalam air, jadi apa? Jadi itu lembek. Ada orang yang kelihatannya di depan keras kan. Wah, prinsipnya keras. Begitu mengalami tekanan, kompromi dan sebagainya. Tapi saya suka kopi. Nah, saya berharap kita semua seperti kopi, ya senang pasti ya yang suka minum kopi ya. Ada beberapa orang yang suka minum kopi kan. Nah, kopi kalau masuk ke dalam air yang mendidih itu luar biasa, baunya harum. Ya bahkan kemudian membuat orang bisa rileks, santai, apalagi dibarengin sama pisang goreng coba ya. Wih, itu nikmatnya luar biasa. Nah itu tuh kehidupan seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau memang kita lagi diproses, memang sekarang ini supaya kita menjadi dewasa, ada tujuan ilahi. Jadi dalam Tuhan, apa saja yang terjadi, itu selalu punya divine purpose, percayalah. Makanya Paulus berkata begini, bagiku hidup itu adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi kalau aku harus hidup, aku harus menghasilkan buah. Jadi antara hidup dan mati itu satu level, tidak ada yang lebih baik, semuanya baik kok Bapak Ibu ya. Ya orang kalau mati, ketemu Tuhan kan. Tapi kalau aku harus hidup itu berarti aku harus menghasilkan buah. Jadi dalam proses-proses yang ada Bapak Ibu ya kita tetap harus begini, tetap menjadi dewasa. Ya kan? Coba Bapak Ibu semua pasti tahu ya bahwa antara rasa sakit dan kenikmatan itu selalu harusnya paralel. Ya, makanya ada penulis buku namanya Philip Yancey. Ya nggak tahu Bapak Ibu pernah dengar, dia seorang filsafat Kristen yang diurapi Tuhan. Kalau membaca bukunya dia mesti diulang itu beberapa kali karena perenungannya dalam. Nah saya itu punya salah satu bukunya dia sudah cukup lama. Saya lagi ulang baca lagi, udah sekian tahun saya punya. Judulnya nggak enak di dalam bahasa Indonesia begini. Di mana Tuhan waktu kita menderita. Wah itu buku begitu saya baca, betul-betul begini menghantam dalam hidup saya. Ya. Misalnya dia berkata, ternyata sel-sel rasa sakit itu penting. Karena orang
kan sekarang coba mau menghilangkan rasa sakit dengan misalnya painkiller misalnya ya, penghilang rasa sakit, pokoknya mau cepat. Padahal seringkali rasa sakit itu menjadi sinyal yang bagus buat tubuh kita, supaya kita aware terhadap kesehatan kita. Misal, dia kasih contoh, orang-orang yang kena sakit kusta parah misalnya, ketika sel-sel rasa sakitnya hilang, itu beberapa jarinya, kemudian ada yang telinganya, itu copot gara-gara apa? Digigit tikus, itu tidak lagi punya rasa sakit. Ya, jadi makanya terapinya ada, dia punya kenalan namanya Profesor Dr. Paul Brand yang melayani orang-orang kusta di India selama sekian puluh tahun. Salah satu terapinya selain dia menyelidiki bagaimana mengembalikan rasa sakit itu ke tubuh manusia yang kena kusta tentunya, dia kasih kucing pada para penderita. Jadi diikat, kucing diikat supaya kalau dia tidur, ketika ada tikus, kucingnya kemudian makan tikus itu. Saya waktu merenung ini saya berkata iya ya. Kemudian saya ingatkan, there is no glory without cross. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Sorry ya, orang mau mulia tanpa salib pasti licik, pasti suka shortcut, pasti suka ambil jalan pintas itu. Nah, Bapak Ibu begini, jadi semua yang terjadi itu tujuannya supaya mendewasakan. Saya yakin ini waktunya di rumah masing-masing, di mana kita sekarang lagi banyak ditarik sabat, riset, gereja lagi dilenturkan tangannya, lagi disiapkan tangannya untuk melenturkan anak busur panas supaya kita kuat. Gereja lagi dibangun lagi dari dalam. Ya memang nggak nyaman. Saya suka punya prinsip dalam hidup gini, nikmati saja ketidaknyamanan dengan cara senikmat-nikmatnya. Mari kita nikmati semua ketidaknikmatan ini dengan cara senikmat-nikmatnya. Karena kita punya apa? Pengertian. Ya, kita punya pengertian. Ya, satu hamba Tuhan pernah sharing, seorang hamba Tuhan yang diurapi sudah almarhum, dia pernah berkata begini, lawan daripada burung terbang itu adalah sayap yang diterjang oleh angin, ya udara. Jadi lawan dari burung adalah sayapnya terhadap angin. Lawan dari pesawat terbang adalah sayapnya dihantam oleh tekanan angin. Tapi tekanan angin itu kalau dihilangkan, burung tidak bisa terbang, pesawat tidak bisa terbang. Lawan dari kapal untuk melaju ke pulau-pulau, ke negara lain, ya, itu adalah baling-baling dihantam oleh tekanan air. Tapi begitu tekanan air, angin tekanan air itu dihilangkan, ya kapal tidak bisa kemana-mana. Jadi pada saat bersamaan itu menjadi opposite, menjadi musuh. Tapi pada saat bersamaan itu mendorong kita maju. Makanya kata problem, ya Bapak Ibu sering dengar kata problem. Problem itu berasal dari kata Yunani yang artinya apa? Dilemparkan ke depan supaya lebih maju. Coba bayangkan, luar biasa ya. Makanya waktu Daud berkata dalam Mazmur 119 ayat 71, dia berkata, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Bayangkan, supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Jadi belajar paling bagus memang adalah lewat experience kehidupan. Saya kalau berkata begini bukan kita cari masalah, kita cari apa. Tapi di tengah situasi yang tidak gampang ini, saya percaya ini waktunya akan bangkit pahlawan-pahlawan yang kuat. Jadi ujian-ujian ini akan mendewasakan kita kan. Ya Bapak Ibu yuk, mari kita melihat ini dengan sudut pandang yang benar. Pertempuran Daud dan Goliat itu bukan sekedar pertempuran fisik kan. Itu pertempuran apa? Pertempuran sudut pandang terhadap kehidupan. Ya kan? Daud itu datangin Goliat dengan pakaian sederhana. Pakaiannya sendiri. Dia coba dipinjemin pakaian tentaranya Saul, kegedean, dan tidak bisa dia. Dia pakai pakaiannya sendiri sebagai gembala. Dia datang dengan ketapel, dia ambil beberapa butir batu kecil yang ada di sungai. Ya, waktu dia datangin Goliat, bayangkan Goliat tinggi besar. Tapi Alkitab berkata begini, cara berpikir Goliat itu cara berpikir yang salah. Pikirannya cuma isinya anjing saja, pikirannya najis. Makanya dia berkata, anjing ke aku, kamu mendatangi aku dengan ketapel. Jadi pikirannya itu pikiran yang salah. Tapi Daud punya cara berpikir yang berbeda. Aku datang dengan nama Tuhan semesta alam, Jehovah Sabaoth. Ya, Allah bala tentara surgawi. Bapak Ibu percayalah, kita ini punya sudut pandang, Tuhan berdaulat,
Tuhan dahsyat, apapun yang terjadi, dia tetap pegang kendali. Orang sekarang berkata, apakah ini virus karena konspirasi? Saya tidak mau ke sana, terserah. Ya kan? Bapak Ibu, mau konspirasi, mau apa? Memang virusnya ada yang jelas. Tapi kita punya Tuhan yang lebih besar. Jangan besar-besarkan virus sudah. Kata corona itu artinya kan mahkota. Kita tidak perlu mahkotai virus. Kita tetap mahkotai anak domba Allah yang sudah disembelih, yang menyelamatkan dosa dunia ini. Yang setuju katakan amin. Makanya Daud begini, kalahkan Goliat. Itu bukan sekedar pertempuran fisik. Fisikal Daud kalah. Tapi ini soal mentalitas. Daud penggal kepalanya. Dan kemudian begini, Israel menjarah musuhnya. Ya, nah hal yang sama. Ujian ini akan mendewasakan kita. Tapi yang ketiga, Bapak Ibu, saya tutup dengan ini. Saat krisis yang seperti sekarang ini kita terjadi, Tuhan akan berikan buat kita hikmat dari surgawi. Makanya di ayat yang kelima dari Yakobus 1 tadi, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan seterusnya. Bukan tidak ada hikmat, tapi kekurangan hikmat. Ada, tapi orang tidak terkoneksi ke dalam. Karena orang tidak mau selalu mericek yang di dalam. Nah, hikmat itu kan berasal dari kata Sophia. Itu ide dasar pemikiran yang kuat. My question, siapa hikmat kita? 1 Korintus 1 ayat 30. Ya, nanti tim multimedia bisa tampilkan. Tetapi Kristus itu, jadi Kristus adalah hikmat bagi kita. Yang Bapak Ibu yang percaya katakan amin. Makanya betul, dia ada di dalam kita. Saya punya prinsip dalam kehidupan, kekristenan itu jangan modelnya internalisasi, sesuatu yang dari luar ke dalam. Tapi harus manifestasi, dari dalam keluar. Makanya saya dorong jemaat Puri ini, ya pasti Bapak Ibu lakukan ini, perenungan firman. Perenungan yang sampai firman itu menguasai pikiran, perkataan, tindakan kita. Seringkali ada orang yang begini, saya pengen ngomong apa, ngomong saja. Lupa bahwa itu menyakiti, jangan. Hikmat tidak pernah begitu. Kalau Bapak Ibu baca Yakobus 3 ayat 17 dan seterusnya, Yakobus 3 ayat 17 dan 18. Hikmat itu bukan sekedar teori. Hikmat itu adalah lifestyle, pola hidup. Pola hidup apa? Pola hidup Kristus yang menyerang semua kedagingan dan keegoisan. Makanya hikmat dari atas itu murni, pendamai, peramah, tidak munafik, tidak memihak. Ya, jadi hikmat itu ada beberapa kan. Hikmat dari dunia, hikmat dari manusia, hikmat dari setan. Tapi hikmat dari surga. Nah, kita semua harus hidup dalam hikmat surga. Makanya betul, kalau orang punya hikmat, kedalamannya kuat. Tuhan sekali lagi sudah taruh banyak hal besar di dalam kita. Ya, itu tinggal dikeluarkan. Misal saya kasih contoh ya. Ada seorang dokter. Ya, dokter ini dia waktu praktek di rumah sakit atau mana, karena kecewa dengan sistem yang ada, kok lihat begini, hanya cari untung, kecewa. Kemudian dia tinggalkan profesi sebagai dokter, jadi petani. Tapi waktu di pertanian itu ternyata terjadi wabah di daerah itu. Nggak tahu wabah apalah, sakit apa. Kemudian dia tolongin orang-orang yang ada di situ dengan ilmu kedokterannya dia. Dan banyak yang sembuh. Dan setelah itu dia sadar, oh iya, saya itu ternyata berfungsi harusnya menjadi dokter. Itu ada hikmat dari dalam yang harus dikeluarkan dari dalam. Nah, semua itu ada pada kita waktu kita percaya Yesus. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu. Makanya kita tidak perlu internalisasikan sesuatu yang dimasukkan dari luar. Tapi kita manifestasikan apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup kita. Nah, saya tadi sudah katakan di awal saya sharing bahwa ada dua kata kunci. Anggaplah dan apa? Kita tahu, itu ayat yang kedua dan yang ketiga dari kitab Yakobus. Anggaplah itu memakai kata hegiome bahasa Yunani. Itu pikiran utama yang sudah dipersiapkan karena kita kuat dalam perenungan firman. Nah, kita tahu itu adalah pengetahuan yang kuat, ya. Pengetahuan yang kuat. Ya, ada beberapa urutan tentang pengetahuan ya, yaitu asumsi. Kemudian yang kedua adalah hikmat. Kalau asumsi itu tidak punya dasar yang kuat. Tapi hikmat itu adalah dasarnya firman Tuhan. Kita akan tetap punya sikap hati yang benar. Sekali lagi, ini keadaan akan bakal panjang Bapak Ibu. Tapi percayalah, orang-orang yang selalu punya kekuatan yang dari Tuhan tak akan terkalahkan oleh apapun.
Terima kasih untuk waktu Bapak Ibu mau mendengarkan sharing yang sederhana ini. Hopefully ini jadi berkat buat kita semua. Izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu semua ya. Mari di rumah masing-masing taruh tangan di dada kita. Saya ingin berdoa untuk Bapak Ibu semua. Kirapa sekete karapata karapala papa. Sandarapata karapata kasyede karapapa. Kuatkan umat-Mu Tuhan. Untuk kami tetap punya sikap hati yang melekat pada Tuhan. Hari ini yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Firman-Mu tidak hanya sekedar menjadi informasi, tapi menjadi tuntunan kehidupan. Hamba berdoa untuk umat-Mu, pria, wanita, anak-anak muda, anak-anak kecil. Tuhan berkati setiap kami. Kami akan tetap kuat berjalan di dalam Tuhan. Bagi-Mu hormat, bagi-Mu pujian dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua kita katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.